Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat kibar sekalian, kami merekam dari kota yang paling barat di antara teman-teman sekalian di Irlandia, Galway. Izinkan saya membahas tentang ilmu dan amal yang telah diamanahkan oleh panitia Risalah Kibar kepada saya. Ilmu sejatinya adalah mengetahui. Artinya adalah mengetahui. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Alamal insana ma lam ya'lam." Allah mengajarkan manusia hal-hal yang belum mereka ketahui. Begitu juga Allah mengajarkan Adam. Allama Adam asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruhnya. Di dalam surat Al-Baqarah. Sejatinya ilmu ini adalah penting. Secara umum, ilmu adalah penting. Bayangkan kalau kita pergi berperjalanan ke sebuah kota tanpa mengetahui peta dan arah di dalam kota tersebut, tentu kita akan tersesat. Saat saya menyebut kata sesat di sini, tersesat, sesungguhnya tidak ada konotasi kejahatan di dalamnya. Karena saat kita melihat orang tersesat, yang kita lakukan adalah membantu dia untuk tahu jalan kemana dia harus pergi. Kita bertanya, lalu kita arahkan dia kepada arah yang baik. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang seperti ini disebut sebagai kaum yang dhalin. Ini orang-orang yang berjalan tanpa ilmu, tanpa mengetahui kemana arahnya. Amal dapat dipahami secara umum adalah setiap gerakan dan ucapan yang kita lakukan. Sederhananya, jadi bagi atas dua hal. Amal yang sifatnya sayyi'ah, amal-amal yang sifatnya buruk, dan ada amal-amal yang sifatnya salihah, amal-amal yang sifatnya baik. Sebetulnya ilmu juga seperti itu. Ilmu ada yang baik dan ada yang buruk. Bagaimana ilmu yang baik itu? Ilmu yang baik sebagaimana yang Allah terangkan kepada kita dalam surat Al-Fatir. Surat Fatir. Saat Allah menjelaskan, "Innama yakhshallahu min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang penuh dengan rasa takut, harap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Yani orang-orang yang mengetahui dengan baik. Karena pengetahuan yang baik akan berpengaruh terhadap hati manusia, terhadap hati-hati kita, sehingga kita semakin takut, semakin paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan bahwa orang-orang yang berilmu, yang takut dan berpengaruh terhadap hatinya, maka orang-orang ini adalah yang kita sebut dengan istilah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Ini orang-orang yang beriman. Karena ilmunya berpengaruh terhadap hatinya. Nah, di ayat berikutnya, di dalam surat yang sama, Allah juga menjelaskan, "Thumma awrathna al-kitab alladzina istafayna min ibadina." Allah mewariskan kitab terhadap orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hambanya. Wa minhum sabiqu bil khairat. Di antara hamba-hambanya yang terpilih untuk mewarisi kitab, mewarisi ilmu, ada orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa minhum muqtasidan. Tetapi ada juga orang-orang yang pertengahan, yang terburuk, faminhum zalimun. Dan ada juga di kalangan mereka yang zalim. Inilah interaksi antara ilmu dan amal yang bisa kita bayangkan. Orang yang telah Allah pilih untuk mewarisi kitab, mewarisi ilmu, ada di kalangan mereka yang zalim. Yakni orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Atau lebih buruk lagi, amalnya menyelisihi ilmunya. Contoh, bayangkan kalau Bapak Ibu tahu ada orang, dia sudah menjadi dokter, bedah kanker paru-paru, tapi merokok. Berbungkus-bungkus dalam sehari. Contoh orang ini adalah orang yang berilmu, dia tahu betul betapa bahayanya rokok terhadap paru-parunya, tapi dia tetap merokok. Amalnya menyelisihi ilmunya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ungkapkan di dalam surat Al-Fatihah, saat Allah mengatakan al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang Allah murkai atasnya. Nah, begitu juga selain ada orang yang orang yang berilmu tapi tidak beramal, juga ada orang yang beramal tanpa ilmu.
dalam surat Al-Isra Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya pengetahuan di dalamnya. Menariknya di dalam surat Al-Isra ini Allah menyampaikan kalimat ayat ini wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun setelah Allah menyampaikan beberapa perintah yang lain dalam konteks, dalam struktur yang mirip dengan 10 perintah Tuhan dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani di dalam Injil, di dalam Bible. Perintah yang pertama, jangan engkau menyekutukan Allah. Kemudian dikatakan wabil walidaina ihsana, dan bersikap baiklah terhadap orang tuamu. Wala taqtulu auladakum, janganlah kamu membunuh anak-anak. Janganlah kamu membunuh manusia. Perintah ini datang satu persatu, ada banyak berurutan, dan di nomor 8 atau nomor 9 di antaranya Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Seakan-akan bahwa perintah ini setara dengan ungkapan janganlah kamu membunuh manusia yang tidak bersalah. Setara di dalamnya janganlah kamu mengikuti hal-hal yang kamu tidak mengetahui pengetahuan di dalamnya. Struktur 10 perintah Tuhan ini tidak hanya ada di dalam surat Al-Isra, juga ada di dalam surat Al-An'am ayat 151 dan seterusnya. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi dengan struktur yang mirip. Dimulai dengan janganlah kamu bersekutu kepada Allah, janganlah kamu bersikap baiklah terhadap orang tua, janganlah kamu bunuh anak-anak, janganlah kamu bunuh orang yang tidak bersalah, bersikaplah baiklah terhadap orang-orang miskin dan seterusnya. Tetapi pada bagian yang paralel dengan kata-kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, Allah berfirman wala tattabi'u sabula fatafarraqa bikum min sabilihi. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang menyebabkan kamu berpecah belah dan menjauhkan kamu dari jalan yang telah Allah tetapkan. Bagaimana jalan yang Allah tetapkan? Allah katakan anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu. Di dalam rangkaian perintah yang sama Allah mengatakan bahwa 10 perintah ini yang di dalam surat Al-An'am inilah yang Allah maksud saat Allah mengatakan sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Ungkapan ini mengingatkan kita pada surat yang kita selalu baca setiap hari di dalam salat, bahwa sesungguhnya dalam perspektif ilmu dan amal kita bisa katakan, kita bisa maknai doa yang kita sebut di dalam surah Al-Fatihah saat kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kita petunjuk jalan yang lurus. Maka yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti apa jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Kalau saya boleh merujuk kepada surat At-Tin, Allah katakan alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. yakni orang-orang yang beriman, yang ilmunya benar, wa 'amilus salihat, dan amalnya benar, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya balasan yang tidak bisa dia hitung-hitung. Itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, yakni orang-orang yang amalnya menyelisihi ilmunya. Waladdallin, juga bukan orang-orang yang tersesat, yakni orang-orang yang beramal tanpa ilmu yang jelas, sehingga dia salah arah. Demikian, semoga memberi tambahan pencerahan kepada kita semua. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.